Halo semuanya, apa kabar para movie fans? Kita jumpa lagi di Movieholic. Perkenalkan, nama saya Victor yang akan menjadi host Anda kali ini. Untuk video kali ini, kami akan mereview film Ghostbusters Afterlife. Dan jangan khawatir, review ini no spoiler. Film pertama Ghostbusters bisa dibilang sebagai salah satu film terbaik di tahun 1980-an. Dengan alur dan struktur yang bagus, digabung dengan supernatural horror dan juga humor. Film ini merupakan sesuatu yang unik dan juga spesial. Sayangnya film sequelnya tidak bisa menyamai kualitas film pertamanya, dan walau Sony ingin membuat film ketiganya, tetapi Bill Murray saat itu merasa tidak ingin kembali. Dan dengan meninggalnya aktor Harold Ramis, maka pihak studio menutup proyek Ghostbusters ketiga dan malah meribut franchise ini dengan tim wanita Ghostbusters di tahun 2016 yang sayangnya, seperti kita tahu, cukup gagal dan fans tidak menyukainya. Nah, bagaimana dengan Ghostbusters Afterlife? Film keempat Ghostbusters yang disutradarai oleh Jason Reitman, anak dari Ivan Reitman, yang menyutradarai film original Ghostbusters. Saya penggemar berat film Ghostbusters. Tidak tahu sudah berapa kali saya menontonnya di video VCR waktu saya masih kecil. Dan mungkin para penggemar film yang sudah berumur seperti saya juga akan menganggap film originalnya merupakan film yang penting. Jujur dari saya tidak tahu bagaimana perasaan saya mengetahui anak dari pembuat film Ghostbusters pertama mencoba membuat film sequelnya. Sedikit ragu, apalagi beberapa tahun sebelumnya baru saja ada film rebootnya yang kontroversial. Jadi bagi Anda yang juga fans Ghostbusters dan menunggu film sequel selama lebih dari 30 tahun, saya hanya bisa bilang, kalian akan suka film ini. Film ini adalah film Ghostbusters yang kita para fans sangat harapkan. Walaupun film ini mungkin bisa dikategorikan soft reboot dari film originalnya, tapi eksekusinya tidaklah murahan dan meniru habis seperti Star Wars Force Awakens. Ini dibuat lebih baik dengan mengakui kejadian yang terjadi di film pertamanya dan menggunakannya sebagai dasar untuk membuat cerita yang baru dengan karakter-karakter yang baru dan lokasi yang baru juga. Dan menurut saya film ini bisa berhasil karena dibangun di punggung karakter-karakter baru yang karakter utamanya adalah Phoebe yang diperankan oleh McKenna Grace. Phoebe adalah cucu dari Egon Spengler dan dia mempunyai sifat yang selalu ingin tahu seperti Egon. McKenna Grace bermain fantastis di film ini. Kita bisa langsung mengetahui karakter ini setelah 5 menit pertama, dikarenakan penulisan karakternya yang bagus dan penampilannya sangat percaya diri. Dan itu dibutuhkan karena karakter ini akan menjadi jembatan untuk para fans generasi tua seperti saya dan generasi baru untuk fans-fans baru Ghostbusters. Phoebe digambarkan sebagai karakter yang tertarik dengan sains dan juga digambarkan sangat-sangat pintar, yang bahkan mungkin terlihat pintarnya tidak realistis. Dan berteman dengan karakter Paul Rudd yang sudah berumur 50-an, tetapi perbincangan mereka bisa nyambung walaupun dia masih anak kecil. Jadi kira-kira sepintar inilah anak ini. Kadang karakter anak kecil seperti ini bisa membuat kita orang-orang dewasa melihatnya menjadi seorang anak yang sangat menyebalkan, sok pintar atau annoying, apalagi fans Ghostbusters kebanyakan berumur 40-an lebih. Tetapi disinilah kehebatan McKenna Grace. Penampilannya seperti superstar, karakternya sangat mudah disukai dan dia fantastis di film ini. Saya bisa melihat untuk kedepannya akan ada banyak aktor dan aktris-aktris muda yang akan menonton film ini untuk belajar darinya. Dan Paul Rudd bermain sebagai Mr. Gruberson, di mana bisa dibilang dia bermain sebagai dirinya sendiri. Dan siapa sih yang tidak menyukai Paul Rudd? Saya sendiri suka dengan Paul Rudd, jadi saya enjoy melihat dirinya bermain sebagai dirinya sendiri. Karakter yang begitu enak ditonton dan mudah disukai. Dan saya yakin banyak penonton yang berharap dia dapat waktu yang lebih banyak lagi di film ini. Sewaktu Phoebe berusaha mencari tahu lebih tentang kakeknya, kita akan melihat banyak hal-hal nostalgia dan easter eggs tentang Ghostbusters. Dari saya tidak menyukai hal-hal nostalgia murahan. Dan menurut saya hanya berusaha memanfaatkan simpati dari penonton dan berusaha mendapatkan uang penonton, di mana tidak ada alasan yang penting untuk memunculkannya dan memanfaatkan kerjaan orang lain dari 10-20 tahun yang lalu. Dan banyak film-film yang melakukannya dengan salah. Saya bisa mengerti apabila ada banyak kritik soal memanfaatkan hal-hal nostalgia di sebuah film. Film ini juga menampilkan banyak nostalgia untuk para fans lama. Tetapi dieksekusi secara baik, kita akan diingatkan apa yang kita cintai dari franchise ini. Dan inilah film Ghostbusters Afterlife.
Film ini kita bisa merasakan dibuat dari orang-orang yang mempunyai perasaan yang benar-benar mencintai franchise ini dan juga perasaan yang ingin membagi franchise ini dengan generasi baru. Saya hanya berharap penonton muda mendapatkan kesenangan yang sama di versi Ghostbuster ini seperti penonton yang sudah tua seperti saya ke film Ghostbuster pertama. Paling kritik dari saya di film ini, karakter-karakter di film seakan-akan tidak takut dengan hantu di film ini. Sewaktu muncul mereka seakan-akan hanya, wow, cool, terasa tidak alami sama sekali. Kelebihan lain dari film ini adalah mereka merasa tidak butuh menaruh semuanya di 30 menit pertama, di mana beberapa orang akan menganggap film ini lamban. Tetapi dari saya, justru menyukainya. Karena saya menjadi lebih mengenal karakter-karakternya, di mana pada saat kita peduli terhadap sebuah film, kebanyakan dikarenakan kita peduli terhadap karakter-karakter di dalamnya. Karena ada banyak film yang kadang tidak peduli terhadap karakternya dan hanya ingin menaruh special effect sebanyak-banyaknya di layar. Dan film ini kita akan mempelajari karakter-karakternya sebelum kita menuju act ketiga di film ini. Nah, untuk act ketiga di film ini, sangat keren sekali. Saya tidak ingin terlalu detail karena saya tidak ingin merusak pengalaman teman-teman sewaktu menonton film. Tetapi ada banyak koleksi scene-scene yang mereka buat untuk menghormati franchise ini, di mana akan membuat hal nostalgia yang bagus yang mengingatkan para fans betapa kita mencintai franchise dari Ghostbusters. Dan apabila Anda penonton muda yang tidak mengerti apa yang saya maksud setelah menontonnya, mungkin boleh sedikit melakukan research. Apabila Anda tidak pernah menjadi seorang fans dari Ghostbusters, saya tidak tahu apakah Anda akan menyukai film ini. Karena film ini banyak easter eggs untuk para fans. Tetapi walau Anda bukan fans Ghostbusters, saya merasa film ini tetap bisa Anda nikmati. Karena film ini memberikan banyak hati dan juga cukup fun. Ya, inilah review non-spoiler dari kami untuk film Ghostbusters Afterlife. Dari saya secara antusias, saya akan merekomendasikan film ini. Yang menurut saya inilah contoh kalau mau membangkitkan sebuah franchise dengan perasaan cinta yang tulus. Film ini contoh yang sempurna yang bisa memenangkan hati fans baru dan juga memuaskan fans-fans lama. Saya benar-benar tidak bisa berpikir bagaimana mengeksekusinya lebih baik lagi. Dari kami Movieholic memberikan skor 8,5. Apa teman-teman sudah menontonnya? Kami ingin sekali mendengar pendapat teman-teman tentang film ini. Silakan cek video review kami lainnya. Dan apabila teman-teman menyukai review kami, mohon supportnya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be strong, be kind, and be super.